rakyat lu tuh sengsara. Tapi lu bukan cuma Pati ya, Bu, nasional pun juga begitu. Iya. Mencari celah apapun yang bisa dipajaki dari rakyat. Iya, intinya Nggak mencari celah kreatif untuk banget nyari memungut pendapatan. sebanyak-banyaknya dari rakyatnya. Minggu lalu tuh sempat ada trending topik di sebuah kabupaten kota di Jawa. Bagaimana masyarakat itu dengan antusias berpartisipasi, berdonasi ke sebuah kelompok untuk melakukan perlawanan terhadap bupatinya. Di Pati itu kalau nggak salah. Ya, di Pati. Itu. Jika seorang bupati hendak menerapkan kenaikan PBB sebesar 250%. Nah, itu menarik, Le. Kita bisa lihat dari beberapa sisi tuh soal itu. Lu dulu deh. Kalau gue sih cukup takjub aja sih sama partisipasi warganya. Oh, solidaritas. Solidaritasnya tuh kuat banget di sana. Ketika ada kelompok yang, wah ini nggak beres nih kebijakannya. Dengan ikhlas dan penuh perjuangan mereka ngedrop aqua botol, aqua gelas ke posko. Walaupun akhirnya itu disita oleh Pol PP, Iya. Itu nggak kasihan, jelas kenapa ya. mengganggu ketertiban umum. Tapi kan warga di sebelah di situ tidak Enggak, merasa terganggu. itu masalahnya. Itu kan undang-undang juga harus dilihat dari beberapa sisi. Tapi ini bukan gitu sebenarnya. Buat gue itu sih seperti pembungkaman. Betul. Bicara ketertiban umum yang tadi itu cuma sebagai alasan aja jadinya, Iya. ya kan, tidak tepat, pelaksanaan itu nggak tepat gitu, ya kan. Nah, terlepas gini, Le, gue nggak tahu ya, gue baca beritanya sih soal kenaikan PBB, Iya. kenaikan pajak PBB 250% itu kenapa, ya kan? Itu lebih kenapa diperhitungkan sampai naik sampai 250% itu? Karena memang beritanya di Pati itu 14 tahun udah nggak pernah naik pajaknya. Ya berdasarkan hitung-hitungan formula yang rumit itu akhirnya diputuskanlah naik menjadi 250%. Ya kan? Ya, gue melihat ada sebuah kewajaran sih sebetulnya untuk kenaikan itu. Nah, tapi lagi-lagi nih, kenapa pertanyaannya kan kenapa sampai warga Patinya sebagian ada yang menolak, ya kan? Apakah memang itu ketinggian, tidak memperhitungkan hal-hal lain, atau memang tidak disosialisasikan dengan baik, ya kan? Ketika itu udah menjadi gejolak, penanganannya pun salah menurut gua, ya kan? Ya seperti yang tadi lu ceritain, bahwa ketika mereka mau melakukan sebuah perlawanan dalam bentuk aksi damai yang kemudian didukung oleh warganya gitu kan, thank you, tapi malah mendapatkan perlakuan yang apa ya, menurut gua nggak pantas gitu. Iya. Iya kan. Iya. Dan ditambah lagi gua waktu itu sempat lihat si bupatinya itu diwawancarain dan dengan arogannya dia bilang silakan kalian apa berdemo apa segala macam, Jangan cuma 5.000. jangan kan cuma 5.000 gitu. 50.000 saya nggak gentar. Nah itu kan arogan, maksud gue dia nggak inget apa gitu loh ketika dia Naik yang milih siapa? dia minta dipilih itu dia mintanya sama siapa gitu loh. Jangan naik dulu deh sebelum dia naik, yang membawa dia sampai ke tampuk pemerintahan tuh siapa gitu, iya kan. Sombong banget gitu loh maksud gua, Iya. arogan gitu loh. Dikiranya masyarakatnya gentar, ternyata masyarakatnya Solid. solid.
mantep itu. Dan yang jadi pertanyaan ya itu, mungkin ini adalah cerminan dari kebijakan yang nggak ada RDP-nya, rapat dengar pendapat, entah itu dari perwakilan rakyat. Warganya ya kan, rakyatnya ya. Perwakilan rakyat bukan sekedar DPRD ya, buat gue ya. Ada ormas di situ, ada Iya, ya ada macam-macam beberapa lah. elemen lah. Belum lagi ngelihat yang gue tahu itu Jawa Tengah salah satu provinsi yang upah minimumnya rendah sih. Pati masih Jawa Tengah. Masih Jawa Tengah. Setahu gue Jawa Tengah. Pati, Jawa Timur kali. Hah? Pati, Deket Semarang. Semarang ya? Deket Semarang. Oh, berarti masih Jawa Tengah. Jawa Tengah kayaknya. Itu kan ya terserah deh mau Jawa Timur juga itu UMP-nya buat gue UMK-nya tuh masih kita tahu lah, makanya makan kalau kita jalan-jalan ke sana kan makan murah kan ya karena memang upahnya rendah di sana. Ya mungkin 250% nih ketinggian lah buat masyarakat di sana. Iya, harusnya bertahap gitu ya. Nah, Ya nggak tahu lah. Maksudnya mungkin memang pendapatan apa tuh masuknya ke PAD ya? PAD. PAD-nya memang harus ditingkatkan, ya kan? Jadi Tapi coba aja 10% dulu. 10% kali berapa juta jiwa juga kan? Gila itu. Tahu-tahu 250% kan, wah. Ini kan nggak apa ya, cerminan pemerintahan yang nggak terlalu kreatif juga. Ngandelin pendapatan dari pajak ke rakyat. dan nggak sensitif kalau menurut gue. Iya. Rakyat lu tuh sengsara. Tapi lu bukan cuma Pati ya, Bu. Nasional pun juga begitu. Iya. Mencari celah apapun yang bisa dipajaki dari rakyat. Iya, intinya Nggak mencari celah kreatif untuk banget nyari memungut pendapatan. sebanyak-banyaknya dari rakyatnya gitu. Iya kan? Iya. Kalau Nah. dulu Wiji Tukul bilang apa ya? Dia bilang apa dia? Yang Banyak dia ngomong puisinya apa? apa guna itu? Apa gunanya? Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Kalau sekarang bukan jual harga murah lagi, bro. Dirampok tanahnya jadi tambang. Itu yang dibilang kreatif. Ya, Itu perampokan namanya kan. Orang aslinya nggak dapat apa-apa, pembangunan di sana juga nggak terjadi, rumah sakit nggak ada, ya itu tadi. Maksudnya gini, pajak dinaikin. harusnya kan memang ada apa ya? Maksud gue gini. Oke lah, sosialisasi nih. Kita naikkan pajak bumi dan bangunan 250% karena selama 14 tahun ini kita nggak pernah naikin. Ini untuk meningkatkan PAD. Poinnya itu dulu kan. Nah, harusnya kalau menurut gua program-program daerahnya juga mendukung. Artinya lu mengambil sesuatu dari rakyat lu, apa yang bisa lu kasih? Nah, Iya dong. Gua rasa kalau itu tersampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, mungkin nggak akan ada yang komplain. misalnya pajak naik 50%. Tapi dijamin semua jalan raya di kabupaten itu mulus. Iya. Tapi UMP-nya naik 50% juga. Iya. Ya, pasti rakyatnya Iya. senang juga. Iya. UMP naik, ya kan? Investasi dipermudah. Iya, dapat bantuan misalnya orang yang mau kur. Pungli dihilangkan semuanya, pemberantasan tuh pungli. Iya. Iklim berusaha jadi baik. Itu Artinya pemerintah juga harus apa ya? Harus menunjukkan gitu loh. Uang yang dia pungut itu tuh untuk dia pakai buat apa gitu kan. Jadi orang juga mau protes bingung ya kan. Bingung. Loh, bupati gue jago ya. Kok bupati gue keren gitu kan. Daripada petantang petenteng di demo, bro, tetep. Jangan jadi bupati loh, jadi gubernur. Iya kan? Bener kalau udah kayak gitu ya. Diturunin lo jadi bupati, suruh jadi gubernur. Iya.
jangan malah petantang-petenteng nantangin gitu loh maksud gue kan. Apa ya, Kayak bangunin macan tidur. songong menurut gue. Itu doang sih yang gue nggak sukanya, pemimpin yang kayak gitu ya kan. Tiba-tiba dia hilang ingatan gitu bahwa dia Habis nantangin. sebelum nantangin yang naikin dia itu siapa gitu loh. Ya. Tapi Itu katanya juga aja. itu sih di cancel. Tapi walaupun di cancel bukan berarti lu nggak punya hutang terhadap rakyat lu. Lu punya beban tanggung jawab untuk ngebangun kabupaten lu gitu. Apalagi kalau sampai di cancel kan jadi ketahuan dasar dia menaikkan PBB itu kan jadi nggak ada, Iya, nggak penting-penting amat bisa di cancel. dengan Iya mudahnya. kan, ibaratnya lu mau ke mall nih, Nah, ya kan, ada portal gitu itu. enggak lu mau ke mall gitu kan, ah besok aja deh, berarti nggak penting-penting banget ke Iya, mallnya, bener. ya kan, kan anjing, ngapain gitu loh. Kalau gue jadi dia, ya itu tadi yang akan gue lakukan. Jangan dulu dong, tenang tenang, 250% ya kita akan dapat sekian, Hmm. dari sekian ini alokasi buat bantuan kredit sekian, Nah, buat naikin UMP sekian, hmm. ya kan, buat pembangunan jalan rusak apa segala macam sekian, bikin sekolah sekian, Hmm. ya kan. Nah, gimana? Kesian. Ternyata itu semua nggak ada. Itu dia. Jadinya kesian. Iya. Ujung-ujungnya dibatalin. Kan tai kucing itu namanya. Iya kan? Udah songong-songong ya kan. Ya, Tapi akhirnya dibatalin juga. Maksudnya kepalang tanggung gitu. Ya kan kayak Ahok deh dulu. Kebijakan dia banyak ditentang warga ya kan. Dianggap penggusur. Tapi begitu dia bangun rusun, hmm. Ngantri. itu loh maksud gue. Iya kan? Dia memanfaatkan apa yang dia dapat tepat guna gitu loh maksud gue. Iya, Iya kan? ngeri emang. Bukan bikin hiasan di bundaran HI ya kan. Oke deh. Ya, semoga Pati cepat kondusif ya. Kamu belum, Eh, kan udah dibatalin. tetap masih mau demo sih yang gue lihat-lihat tuh di timeline lagi. Iya iya iya. Tanggal 13 nanti. Tapi ya semoga itu jadi refleksi buat pemerintahnya tuh, bikin program yang kreatif lah. Bukan cuma Iyalah, Pati ya, Indonesia lah. bikin Jangan infrastruktur yang benar ya kan. iya, Tempat-tempat wisata baru. iya udah Gua aja deh jadi ini lah, apa ya? Bupati. bupati. Jangan, Gua mau gua. jangan. Terus Gua bikin ini gua ntar besalen. Gua banyakin empu di sono. nah, bisa. Bis.